ini. Itu salah satunya harus melindungi anak bangsanya. Nah, dilakukan oleh Singapura dengan model menolak kehadiran Abdul Somad dan Anton Permana sebagai wujud tadi self-determination. Wah, itu dahsyat. Itu kunci kita tidak sedang membanggakan Singapura. Tetapi Singapura sedang mempertontonkan kepada sebuah bangsa besar seperti Indonesia bahwa dia lebih punya karakter dalam self-determination. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama kembali dalam program IC The Real Show. Seperti biasa, diskusi kita berdua dengan Bang Nursi, Dr. Iksanuddin Nursi, dan saya sendiri Husnu Maria. Bang, kalau kita lihat dalam konteks hari ini ya, politik global, baik itu kapitalismenya global atau seringkali kita bicara tentang global governance kayak gitu ya, dengan perang Rusia versus Ukraina, garing NATO. Di sejak awal kita juga bicara bagaimana Amerika sebetulnya sangat berkepentingan dan terlibat, dan sampai hari ini terbukti tidak cuma senjata tapi juga uang juga 1 miliar US dollar tambahannya yang ada di baru saja dicairkan 1 miliar US dollar. Walaupun ada juga yang menarik, tapi itu cuma ini saja, ditemukan produk mie Indonesia yang ada di sana, walaupun itu yang biasa saja menjadi ini. Apakah itu kemudian Indonesia langsung? Ya enggak juga, itu pasti corporate yang terlibat di sana. Nah, balik lagi kalau dalam diskusi-diskusi kita kan selalu bicara tentang public good, public services. Ya, tapi pada level kalau kita bahas tentang global governance-nya, ada kelembagaannya seperti kita bicara IMF, World Bank dan sebagainya. Kemudian ideologi kita bicara tentang materialism, liberalism, neoliberalism, demokrasi di balik itu semua. Dan kita juga bicara tentang mode of production. Jadi sebetulnya siapa yang memprodusen balik kata itu. Global politicsnya sendiri, global world-nya sendiri, jadi globalisasi dunia sendiri. Kalau kita lihat, kan ini kita juga tidak hanya sekedar kapital kayak gitu ya, jadi uang yang selama ini ya. Jadi kalau kita bahas tentang isu sebelumnya, kita bahas tentang perbankan ya, finance, tapi juga kita bahas tentang movement orang, migrasi yang interconnectivity itu, barang, kapital, ide ya. Jadi semuanya menjadi terintegrasi, tapi siapa yang paling berkepentingan dan menginginkan tata kelola dunia baru seperti apa yang diinginkan oleh Barat di dalam konteks itu. Nah, balik lagi ke sana, salah satu isu yang menarik untuk kita kaji, yang dekat dengan kita juga, isu tentang negara Republik Rakyat Cina versus Taiwan misalnya. Indonesia memang hanya mengakui RRT, tidak mengakui Taiwan sebetulnya, sama dengan konteks yang di Barat di dalam United Nations. Nah, menariknya kita juga ada Bang kerja kayak tidak ada embassy-nya tapi ada hubungan dagang. Jadi kalau kita pergi ke Taiwan, saya udah beberapa kali sih pergi ke Taiwan karena sekretariat KPU penyelenggara pemilu Asia itu adanya di Taipei. Dalam konteks itu, jadi asosiasi KPU Asia itu ada, waktu zamannya saya KPU di 2004 itu ada 13 negara dalam konteks itu. Nah, salah satunya ya tentu sekretariatnya berada di Taiwan. Makanya ya beberapa kali pergi, walaupun yang sisanya karena conference dan sebagainya ke Taiwan. Menariknya Taiwan sendiri kalau kita lihat pembangunannya relatif sukses. Kalau kita lihat bagaimana di tahun 71 Taiwan itu, kota Taipei itu katanya masih banyak rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi gitu ya kotanya. Sekarang menjadi kota yang luar biasa dalam konteks materialisme. Yang kedua lagi, saya juga punya
studi-studi yang kita lakukan waktu awal reformasi, Bang. Jadi ada model women trafficking. Jadi ada perempuan Chinese Indonesia dari Kalimantan Barat terutama ya, di Singkawang dan sebagainya. Itu katanya sampai sekitar 30-an ribu perempuan Indonesian Chinese yang kemudian menjadi bride gitu ya, menjadi pengantin yang kemudian menikah. Jadi kita bilangnya ya trafficking untuk menjadi pengantin di Taiwan. Nah, ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang ending up as a pekerja seks komersial dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang menarik untuk dikaji di dalam konteks itu. Tapi kita nggak mengkaji politik domestik atau konflik antara Taiwan, Chinese per se. Kita lihat di dalam konteks dampak dari perang Rusia, Ukraina garing, NATO yang kemudian sebetulnya akhirnya sekarang Amerika menjadi kekuatan tersendiri, atau apakah ini bagian dari Pax Americana di dalam konteks itu yang kadang-kadang tidak memperhatikan kekuatan selatan atau South gitu ya. Jadi kalau kekuatan dunia Islam maupun Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dalam konteks itu. Tapi kita coba lihat bagaimana sebetulnya at sudden Biden juga memberikan statement ya, di dalam konteks itu. Ini Biden juga dia lebih pro kepada Taiwan, karena Taiwan kan yang juga pro kepada Amerika, yang memberikan sanksi ya, termasuk memberikan sanksi kepada Rusia. Dan sekarang Bang, kalau kita lihat di video-video IC yang dulu itu sanksi, ada juga yang kemudian memberikan komentar begini, ya salahnya Barat juga memberikan sanksi, sekarang mereka yang terkena krisis juga kayak gitu. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itu bahasa-bahasa bijaknya orang-orang dulu ini luar biasa. Bijaksana. Orang bijaksana. Jadi kembali lagi di dalam konteks global politics ya, geopolitik di dalam konteks itu ya, pertarungan antara Washington dengan Beijing, tapi kemudian di sini ada. Dan ini sebetulnya bukan yang baru, dari kapan-kapan itu selalu ada isu apa, kemudian Taiwan dijadikan tempat untuk repress kayak gitu ya, menekan Beijing di dalam konteks itu oleh Amerika. Tapi kalau pada dasarnya kalau memang menginginkan melepas Taiwan dari betul-betul melepas ya, coba dong dibawa ke UN, akui kayak gitu ya di dalam konteks ini negara-negara di seluruh dunia gitu. Kita kan masih mengakui hanya single Chinese country. Nah, ditambah lagi kalau dulu kasus Hong Kong ya. Hong Kong, tapi Hong Kong itu memang ada perjanjian tersendiri dengan Inggris di dalam konteks itu, walaupun rakyat Hong Kong inginnya merdeka, bukan kembali kepada pangkuan Beijing. Nah, ini juga demikian, apalagi kalau baca sejarah bagaimana perang Canduk dan sebagainya yang ada di situ. Nah, dampaknya nanti kalau kita lihat Pax Americana di dalam konteks global politics hari ini, tapi sebetulnya di dalam video kita sebelumnya kan yang Barat menurunnya dominasi Barat atau mudarnya menurunnya dominasi Barat ya. Perhitungan Rusia menjadi kembali lagi ya setelah perang dingin ya 20 tahun ya 90-an dengan Glasnost dan Perestroika. New Cold War. Nah, kemudian balik lagi ke situ. Nah, kira-kira kalau kita melihat dampak di dalam konteks perang Rusia, Ukraina versus Ukraina, NATO dan Amerika, Pax Americana, kemudian sebetulnya Cina sih tenang-tenang aja, dia bisa memanfaatkan perang ini untuk kepentingan dari negaranya. Tapi kemudian pressure yang diberikan oleh Amerika kepada Cina, isu Taiwan. Nah, nanti apakah ini kemudian juga akan ke selatan, Laut Cina Selatan, ASEAN dan Indonesia di dalam konteks political economy, di dalam konteks itu. Kira-kira melihatnya seperti apa? Sejauh mana sebetulnya dampak ini akan berpengaruh terhadap krisis global dan krisis Indonesia secara spesifik?
Sejak krisis, tepatnya sejak yang namanya perang dagang 14 Juli 2008 antara Amerika sama Cina, saya menangkap satu kajian yang muncul dari National Defense Strategy of US. Saya nyingkatnya NDS of US. NDS US. National Defense Strategy. Bermula dari kesadaran mereka bahwa ada kesalahan kebijakan politik luar negeri, sehingga kebijakan politik luar negeri mereka malah membangkitkan perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Nah, kesadaran itu menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut dengan munculnya musuh-musuh potensial Amerika itu menjadi kenyataan dengan jelas bahwa betapa pentingnya Amerika mempertahankan posisi di ASEAN, tapi tidak lagi dengan pendekatan militer, tapi pakai pendekatan ekonomi yang lebih canggih. Itu makanya mereka menggunakan istilah US ASEAN Summit. Nah, US ASEAN Summit itu termasuk juga keluarnya military base yang di Filipina itu kan. Iya. Jadi ada beberapa kebijakan yang bersinergi satu sama lain, misalnya Economic Regional Cooperation Partnership, misalnya ERCP ya. Itu bagian dari TPP tadi, Trans-Pacific Partnership. Nah, kalau kita lihat isunya begitu, maka sesungguhnya perang militer selalu dimulai dengan situasi perang ekonomi, atau sebaliknya perang ekonomi akan diikuti dengan perang militer. Gitu. Jadi militer sebetulnya juga alat. Dan ini pernah kita bilang di IC The Real Show, perang ekonomi untuk militer, perang militer untuk ekonomi. Ekonomi. Gitu. Balik kayak gitu. Kita sampaikan juga kayak gitu. Nah, saya mulai dengan US ASEAN Summit tadi karena pada 15 Februari 2016, waktu pertemuan US ASEAN Summit di Washington, itu jelas-jelas gagasnya adalah melanjutkan apa yang Obama sampaikan waktu itu di 15 Februari 2016 itu. Kalau kemarin kan 12-13 Mei 2022 US ASEAN Summit juga di bawah Biden. Nah, di bawah Obama tesa besarnya adalah Trans-Pacific Partnership. Nah, kalau Trans-Pacific Partnership itu menyangkut soal perdagangan di kawasan Asia, maka suka tidak suka blok perekonomian di bawah kendali Amerika itu harus betul-betul meyakinkan Washington atau betul-betul meyakinkan New York bahwa blok perekonomian ini kokoh menghadapi musuh-musuh mereka. Karena secara potensial tadi seperti kajian 2004-2005, perlawanan itu muncul dari perlawanan ekonomi dan pada saatnya sama juga muncul perlawanan militer gitu. Itu makanya dikajilah ekspor-impor perdagangan senjata di dunia internasional yang juga pernah kita sajikan di IC The Real Show. Siapa negara eksportir senjata, siapa importir senjata, dan hanya berapa anggaran senjata. Waktu itu kan ada tuh. Ada semua kita muncul di situ gitu ya. Nah, dari sana sesungguhnya bisa kelihatan bahwa problem besar dalam apa yang kita sebut sebagai fiscal guarantee, jaminan keamanan, sesungguhnya bukan sekedar pada posisi kesetaraan hubungan perekonomian, bukan sekedar kesetaraan dalam hubungan perdagangan, bukan sekedar kesetaraan dalam hubungan keuangan, tapi didasarkan pada siapa yang paling kuat dalam perspektif militer gitu. Militer. Siapa yang punya ini? Iya, hulu ledak nuklir. Iya. Siapa yang punya senjata udara? Makanya ini salah satunya yang dulu kita bahas tentang perang Rusia ini kan, yang memegang remote control nuklir di itu Eropa Barat harus hati-hati. Iya enggak? Walaupun kajian mereka juga bilang nuklirnya bukan sungguh-sungguh nuklir loh, tapi sudah berganti greenback katanya. Karena greenback bisa menyerang seluruh dunia. Saatnya sama si Rusia sama si Cina bilang, mah greenbacknya udah kalah sama gua. Gitu. Nah, kita balik lagi. Kalau begitu, ketika kita terjemahkan ke dalam US ASEAN Summit 12-13 Mei dalam konstruksi Pax Americana, maka bisa kita lihat pertemuan Lee Hsien Loong sebelum US ASEAN Summit di Washington, satu. Yang kedua, pertemuan Jacinda Ardern, New Zealand, Prime Minister New Zealand, Perdana Menteri New Zealand, dengan juga Joe Biden dalam konteks Indo-Pasifik, US ASEAN Summit dalam rangka Indo-Pasifik, gitu ya. Dan terakhir, pertemuan Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika,
ya, dengan Jenderal Wei, Menteri Pertahanan Cina di Singapura tentang Taiwan. Nah, artinya sesungguhnya bisa kita lihat menjadi sebuah segitiga, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, perang Ukraina. Dia berhubungan tuh tiga tuh. Ini yang orang terkadang melihatnya lepas sendiri-sendiri. Padahal ini bertali satu sama lain. Antara yang namanya interconnectivity. Itu interconnectivity itu gitu. Sejak awal kita sampaikan ya. Tapi di Singapura ya? Iya, tapi Husen maaf ya. Ini jarang sekali orang ngebahas ini di Indonesia. Mudah-mudahan ini untuk teman-teman. Gimana konektivitinya? Kan gitu. Kalau dalam konstruksi Taiwan jelas proksinya Amerika. Iya. Apa indikatornya? Makin kenceng yang namanya Beijing menekan Taipei, bahasa saya gitu ya, sebagai province state, bukan city state, sebagai negara provinsi, semakin banyak Taiwan belanja senjata pesawat. Ya kan untung jadi industrial military kompleksnya menjadi. Semakin kencang Beijing menekan Taipei, semakin banyak belanja pesawat tempur gitu. Demikian juga pengamanan lautnya mungkin banyak itu gitu. Tapi apakah kemudian sama sekali nggak ada hubungan dengan Cina? Ada juga sekarang itu industri-industri yang terkena pembangunan industri di Taiwan. Itu mereka memindahkan pabrik-pabriknya itu di mainland. Betul. Betul. Jadi sekarang di Taiwan itu lebih kepada research and development-nya. Artinya jadi sesungguhnya sebetulnya apa ini? Nah, itu. Jadi artinya sejumlah perusahaan-perusahaan besar di Taiwan juga sadar bahwa tidak mungkin ikut masuk konflik dalam persoalan single China, isu single China, atau kemudian poros Taipei Washington nggak bisa kayak gitu. Dia main sendiri untuk mana yang lebih menguntungkan, terutama bicara tentang buruh ya. Di sini saya ingin mengatakan ada sejumlah petinggi di Taipei, petinggi bisnis, itu mencoba mengambil sikap double coupling istilahnya, antara coupling politik sama coupling ekonomi dipisahkan. Padahal dalam cara Pax Americana ini jadi satu. Nah, cerdasnya mereka adalah, dalam bahasa saya cerdas, mereka tunggangin aja. Ya karena kan korporasinya, corporate-nya lebih berkuasa untuk menentukan kebijakan dari state-nya. Yang seringkali saya sampaikan, the private leads public. Nah ini kan sementara kalau model komunis itu kan lebih banyak publiknya, tapi tetap publik yang jadi korporasi kayak gitu. Dia menggunakan politik untuk ini. Yang ini politik digunakan tinggal ya itu saja sebenarnya. Nggak jauh-jauh memang. Nggak jauh-jauh. Nah, sekarang kita pindahkan Pax Americana di Ukraina, Rusia. Nah, tadi kita sudah sebut $1 miliar diberikan ke Ukraina. Bentuknya apa? Persenjataan. Senjata. Nggak bisa. Lagi-lagi menghidupi industri senjatanya Amerika. Kalau hidup industri senjata kan berarti industri baja ikut, industri keuangan ikut, gitu kan? Semuanya ikut, pasti naik itu semuanya gitu ya. Saat yang sama, yang namanya NATO, Uni Eropa, welcome terhadap keberadaan Ukraina untuk masuk sebagai bagian dari Uni Eropa. Sudah berapa hari yang lalu. Artinya petanya menjadi kelihatan bahwa sesungguhnya proxy war-nya Barat dalam konstruksi Ukraina terhadap Rusia adalah Ukraina. Proxy Barat. Seperti selalu kita bilang, Ukraina garis miring NATO. Nah, itu terbukti makin kuat, makin kokoh terbukti. Dengan uang, dengan persenjataan, dengan keanggotaan makin kokoh gitu. But beyond that, ini soal Pax Americana. Padahal pada saat Pax Americana dengan konstruksi yang tadi kita sebut gitu ya, itu juga mengalami penurunan. Mengalami penurunan ketika yang namanya Rusia dan Cina serta beberapa negara-negara sekutunya mengurangi model-model transaksi berbasis greenback, mengurangi model-model teknologi berbasis Washington, New York, mengurangi model-model kekuatan militernya, itu dikurangi semuanya. Dan itu berpengaruh secara signifikan gitu. Sehingga kelihatan kalau dari kajian itu special drawing right-nya US dollar menurun gitu. Nah, oke, kita terusin sekarang. Kalau itu terjadi di Pax Americana, terjadi di Ukraina, Rusia, maka bagaimana dengan connectivity di Laut Cina Selatan? Di sini menarik. Kan yang mau tidak mau Jepang punya kepentingan. Di situ. Singapura punya kepentingan. Nah,
Indonesia punya kepentingan berdiam diri, tidak terlampau mengambil sikap aktif, artinya. Filipina larinya ke Cina. Ya. Artinya tidak menggunakan saran Amerika dengan penggunaan multilateral, tapi Filipina tetap menggunakan pendekatan bilateral. Ya. Apalagi sekarang yang terpilih anaknya Marcos bersama anaknya Duterte. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan oleh Cina sesungguhnya, yang dilakukan Cina adalah sesungguhnya tetap dalam rangka memperkuat posisi perdagangan senjata Amerika terhadap Jepang, ya kan? Yeah. Terhadap Singapura. Maka bisa kita lihat kenapa Jacinda Ardern diajak bicara Indo-Pasifik dan kenapa Australia diperkenankan memiliki kapal selam berbasis nuklir. Anda kan lama di Australia dan mengikuti perkembangan Australia. Apa punya teknologi nuklir Rusia? Australia? Enggak. Dari mana? Pasti dari Amerika. Baliknya dulu mereka juga punya yang kapal selam. Iya. Yang kapal induknya, yang juga dikirimkan pada saat perang Teluk, itu kan salah satunya juga Australia. Dan Australia sebetulnya mencoba untuk membangun ini, cuma waktu itu kadang-kadang kalau kita ada pelajaran, ya saya masuk juga kelas beberapa tentang defense itu selalu apakah itu rumor atau apa, kadang-kadang ya tentara Australia itu katanya kalau latihan itu sudah berapa tentara Indonesia yang kau bunuh. Jadi latihannya untuk menggunakan tentara Indonesia yang dibunuh. Iya, karena Indonesia dianggap ancaman bagi Australia. Iya, karena kita dianggap negara invasi. Iya. Begitu juga yang namanya Singapura, ketakutan atas posisi Indonesia. Gitu. Padahal yang intervensi, invasi melalui perdagangan. Iya, mereka. Siapa? Iya, gitu. Oke, balik lagi ke situ tadi. Nah, jadi artinya sesungguhnya kalau pakai istilah connectivity war-nya kelihatan Amerika sedang mempertahankan posisi Pax Americananya. Tapi Pax Americana itu kan sebetulnya konsep perdamaian yang panjang. Jadi kenapa harus jadi perang? Ya karena untuk mencapai perdamaian harus dengan perang. Itu sangat laki-laki, namanya patriarki sekali kayak gitu ya. Jadi kayak perang militer itu sebetulnya simbol dari patriarki yang terlihat secara nyata. Iya, tapi pada saat yang sama mereka juga menggunakan apa yang disebut peace, prosperity, and stability ya, dalam rangka diplomasi. Sayangnya format diplomasi acap kali gitu ya, modelnya transaksional. Maksud oke, kita bertukar. Tapi kalau bertukar sampai menggadaikan atau meruntuhkan harga diri, itu bukan bertukar deh. Bukan bertukar deh gitu. Oke, dari kerangka ini, apa yang sedang terjadi sesungguhnya di belakang Pax Americana yang sedang bertahan atau sedang pada saat yang terjadi penurunan? Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi sesungguhnya perang ekonomi. Jadi kan saya bilang, ekonomi untuk perang untuk ekonomi. Jadi seluruh wilayah yang terkonektivitas tadi, baik yang namanya kita mulai dari Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan nembak ke Ukraina nembak ke Laut Cina Selatan, ke Taiwan. Nah, dan ini kemudian dirumuskan dengan cantik di National Defense Strategic Obvious 2018. Oke, kalau kita ngambilnya begini, maka sesungguhnya apa yang sedang dilakukan oleh Amerika? Yang sedang dilakukan Amerika adalah mempertahankan posisi dominasi perekonomiannya, gitu. Dan pada saat yang sama, dunia global. Dan saat yang sama ketika dia sedang mempertahankan itu, maka suka tidak suka dia harus mengekspor inflasi. Dalam bahasa yang sederhana, dia sedang berbagi beban kondisi perekonomiannya ke seluruh dunia, gitu. Seperti dalam bahasan kita sebelumnya kan, walaupun perdagangan Amerika itu cuma 18%, tapi dolar menguasai sampai 59%. Itu tadi berarti kan inflasinya nyebar kemana-mana. Amerika itu disebarkan ke seluruh dunia. Yang ada ketergantungan. Makanya sebetulnya ekonomi di sini nggak cuma sekedar ekonomi per se, yuk kita dagang. Di situ juga ada yang injek kaki. Ada itu ekonomi politik. Mau diutangin apa enggak? Gitu. Itu yang saya bilang jual. Terus ada yang takut kalau nggak diutangin. Takut kan? Berarti butuh perlindungan kan? Beli perlindungan dari saya. Gimana caranya? Pinjem dong. Salah sebetulnya kalau mau perlindungan bukan kayak gitu. Lindungi rakyat, bagaimana rakyat di ini, rakyat kecil terutama kayak gitu kan, perlindungan tetap dari Allah. Jadi balik lagi. Jadi balik lagi ketika yang namanya dia sedang berbagi beban dalam negerinya ke seluruh dunia dengan membangun tetap mempertahankan posisi Pax Americana berbasis militer, tapi sekaligus mempertahankan perekonomian, maka dengan ekspor inflasinya, ekspor
volatile currency-nya, gitu ya, volatile currency-nya, gonjangannya, pada hakikatnya akan mengganggu negara-negara yang hutang luar negerinya berbasis dolar tinggi, negara-negara yang punya ketergantungan impor. Ya, kalau Indonesia aja Bang, data tentang hutang Indonesia itu dolarnya kayaknya 90% ya? Enggak. Berapa? Sekitar 60-an sekian persen. Oh 60. Tapi itu parah. Parah. Nggak bisa kayak gitu. Walaupun harus diakui misalnya katakan peranan kata kuncinya ada di Singapura. Karena Singapura pemberi pinjaman terbesar. Tapi kan US dollar. Dalam denominasi US dollar. Denominasi US dollar. Walaupun jumlahnya sekitar 211 miliar US dollar untuk negara sendiri. Kan sekarang jumlahnya sekitar 415 US dollar total. Negara tetap lebih besar, sedikit swasta. Jadi 51-49. 51% negara, 49% swasta. Strukturnya begitu gitu ya. Nah, kalau kita ngambilnya bahwa Amerika sedang berbagi beban problem ekonominya dari model keserakahan segelintir oligarki, ini kata kuncinya nih. Ya. Dia sedang berbagi beban dari kesalahan kebijakan pemulihan perekonomiannya, maka sesungguhnya yang akan menerima beban adalah negara-negara yang fundamental makronya lemah seperti Indonesia. Itulah kita bikin judul menjemput krisis sebelum orang lain berteriak-teriak krisis. Per hari ini misalnya, 1 US dollar sama dengan 14.820. Coba per hari ini hari Ahad gitu ya, 19 Juni. Jam sekian 14.820 rupiah. Ketika reshuffle kemarin, bukannya turun, malah menguat tuh US dollar, melemah tuh rupiah. Artinya pasar merespon negatif gitu loh. Nah, saat yang sama pasar uang antar bank juga terus meningkat. Kalau saya bilang meningkatnya bukan karena persoalan membaiknya iklim investasi, tapi karena bank juga cemas menghadapi situasi krisis yang kayak gini. Jadi ada 3 indikatornya. Kita ngeliat situasi keuangan, pasar uang antar bank, inflasinya, sama giro wajib minimumnya. Tahu nggak giro wajib minimum bank berapa ke BI sekarang? Berapa sekarang? 6,5%. Artinya uang ditahan semuanya di tingkat BI supaya tidak beredar banyak-banyakan gitu ya. Dan BI mendapat dan perbankan mendapat untung karena giro wajib minimum 6,5%. Sementara dia beli dari masyarakat cuma sekitar 4,5%. Berarti dia dapat 1%-an minimal gitu kan. Giro wajib minimum dikurangi dengan dia beli dari masyarakat cuma 4%-an. Berarti dia dapat 1%, 1,2% gitu ya. Ceritanya begitu di giro wajib minimum. Pada saat yang sama, perbankan juga aman dengan modal cara-cara ya naikin inflasi, tahan posisi kredit gitu posisinya, sehingga mereka taruh juga dalam bentuk SBN di BI gitu. Jadi ada 2 nih, ada SBN gitu ya, ada sertifikat Bank Indonesia, ada SBN, lalu ada giro wajib minimum. Nah, lari ke sana ke semuanya, itu artinya perbankan, lalu indikator berikutnya di pasar uang terbang. Maka perbankan bilang, oh no ways, kita ngikuti siklus katanya, follow the situation gitu ya. Artinya di sini pro-cyclical istilahnya. Sementara yang namanya pemerintah melakukan counter-cyclical gitu. Sementara perbankan tetap melakukan pro-cyclical. Nah, apa situasi itu nggak mau rugi? Iya, nggak mau rugi pasti nggak mau rugi. Bahasa gampangnya itu. Pertanyaan berikutnya, emang pemilik banknya siapa? Orang Indonesia? Iya. Ada asing mayoritas. Udah asing mayoritas. Itu 70-an ya. 70-an. Udah. Itu kesalahan. Kita lagi-lagi tuh kesalahan reformasi itu, suka tidak setuju yang menggunakan istilah reformasi berkesinambungan. Hasilnya adalah industri perbankan kita dikuasai asing. Nah, kalau barang impor tergantung pada asing, keuangan domestik dan keuangan luar menguasai, maka pertanyaan berikutnya, kita sesungguhnya dalam situasi connectivity war tadi punya ketahanan nggak, Husnul? Ya, kalau seperti itu sebetulnya sangat volatile, VUCA. Kita selalu ngomong VUCA. Jadi kalau volatile. Kalau volatilenya naik itu karena fragile-nya tinggi. Kerentanannya, kerapuhannya itu tinggi. Rapuh. Dan kita nggak punya apa fundamental makronya. Sebetulnya kerapuhan apa Bang Mas Haji? Fundamental makro kita rapuh. Fundamental ekonomi kita rapuh gitu, tidak pernah menguat. Nah, lalu saya disebut oleh sebanyak teman, Bang Nursi katanya selalu berpikir berseberangan dengan pemerintah. Saya bilang saya pakai data pemerintah. Kita
bacanya yang Iya. Saya pakai datanya data pemerintah, saya tidak pakai data membaca siapa-siapa. dengan kritis. Iya. Jadi kalau dibilang memberikan kontribusi yang baik dong bagi negara, kita berikan kontribusi yang baik. Jalan Ya itu keluar. tadi. Iya. Itu kontribusi kita, Iya. membaca dengan kritis itu tadi. Dan Membaca yang disebut loophole. Iya. Kita membaca bolong-bolongnya di mana. Oke. Dan sampai pada level akarnya, fondasinya. Iya. Sampai kita juga Memberikan konsep. memberikan konsep. Jalan Ini keluar. membangun dengan ideologi apa. Nah. Siapa yang diuntungkan oleh ideologi itu. Nah, itu semua kita bahas. Nah, itu. Jadi nggak cuma sekedar yang di permukaan, oh ya kita ngerjain ya. Terus pakai data-data. Angka-angka yang kadang-kadang benar nggak sih angkanya? Itu maksud dalam kajian saya sebut just a functional analysis, not the strategic and the value analysis. Jadi cuma sekedar analisis fungsional, bukan analisis strategik dan analisis nilai. Padahal kita mengenal nilai, kebijakan, strategi, fungsi, instrumentasi. Semuanya. Kita nggak mau masuk ke fungsional saja. Kita sedar ke instrumental. Rugi seorang Husnul Mariah dan Iksanuddin Nursi terperangkap hanya pada kajian fungsional dan instrumental. Nggak mau kita. Jadi dulu ada video kita. Jadi akademisi Muslim. Tukang. Jangan membeu saja. Iya. Jangan jadi beu kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kita cuma jadi propagandis dari apa yang sebetulnya mereka pikirkan. Iya benar sekali. Gitu kan. Kita benar punya akal, kita ulil albab. Bukan untuk riak ya. Iya, enggak. Tapi itu pemetaan yang tepat Husnul. Jadi seorang akademisi, seorang yang knowledgeable istilah Husnul gitu ya. Knowledgeable. Seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia akan sampai pada satu posisi memiliki kemampuan membuat pemetaan masalah secara relatif mendekati kebenaran utuh. Jadi kalau mau dibilang 99% ketinggian, kita sebutnya 95%. Dengan tingkat kesalahan 5% gitu ya. Sebutlah begitu gitu ya. 95%. Nah, itu saja sesungguhnya sudah memberi petunjuk kemana jalan keluar itu kita harus dapatkan gitu. Bagaimana menjalankan jalan keluar. Kenapa? Karena mappingnya, audit posisinya itu udah bener gitu. Nah, acap tinggal kali pilihan-pilihan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu atau ada yang bersamaan yang kayak gitu-gitu kan sebetulnya kalau cara cerdas membaca apa yang kita sampaikan ya. Saya pernah ngomong gini Husnul saya ingat betul ketika saya dibunuh assassination gitu ya, karakter assassination ketika Bank Senturi gitu ya. Saya bilang begini, kalau Bank Indonesia waktu itu gubernurnya Bank Indonesia adalah Budiono gitu ya. Menteri Keuangannya adalah tetap Sri Mulyani. Senturi itu kan begitu. Gitu ya. Saya bilang begini, kalau saya seorang Iksanuddin Nursi membaca peta global dalam krisis, ini kan krisis akibat krisis 2008. Iya betul. Dan diakui sebagai krisis dan saya mengambil dua sikap. Pada wilayah tertentu ada krisis, pada wilayah lain ada tidak krisis. Dan kemudian diukur pada ketahanan perbankan misalnya, kan waktu itu banking security yang diukur atau financial security, ketahanan keuangan diukur. Maka sesungguhnya kita bilang mestinya pembacaan kita tentang ketahanan keuangan kita dengan merujuk situasi region internasional mestinya jauh lebih baik dari saya dong. Kan pemegang otoritasnya mereka saya bilang. Dia punya akses sampai sedetail-detailnya. Iya, kenapa saya mesti kita kira-kira ada nggak yang kayak ditutupi kayak gitu jadi pasti segelintir orang di situ. Pasti ditutup. Ayo dibuka. Gitu. Jadi mestinya kalau kita memang ini kata kuncinya adalah honesty. Kejujuran. Ya. Kejujuran sampai seberapa jauh Anda sebagai pejabat publik itu jujur, gitu ya. Dan kejujuran itu walaupun Anda kemudian membuat pernyataan dalam rangka menenangkan publik, bukan waktunya kita sebagai pejabat moneter dan pejabat fiskal tujuan kita adalah menenangkan pasar. Kebijakan Anda yang tidak menenangkan pasar. Iya. Dengan menyerahkan segala sesuatu pada keputusan kekuatan modal. Itu kata-kata Joseph Schumpeter. People anxiety, kecemasan masyarakat bahwa kapitalisme dan liberalisme itu outputnya dia result gitu. Memang model demokrasi, model liberalisme kan memang yang dijual fear. Iya, fear, betul. Kecemasan sudah itu kan kecemasan itu tadi ketakutan, kecemasan itu ya. Itu yang dijual supaya kita menjadi tetap tergantung kepada mereka. Pertanyaannya para ekonom itu mengerti nggak bahwa politiknya kayak gitu dan ekonominya sesungguhnya menghasilkan yang sama. Anxiety people. Masyarakat yang sudah cemas baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan itu kemudian dibuktikan juga oleh Stiglitz, dibuktikan juga oleh yang namanya Thomas Piketty, dibuktikan lagi oleh yang namanya Michael Hudson.
Artinya sesungguhnya kalau kita ngambil cara-cara berpikir begitu, maka situasi connectivity war ini sesungguhnya adalah peluang bagi kita untuk memperbaiki the dignity of nation, istilah kita, Husnul. Gitu. Jadi kita jangan mudah, kan kita juga punya ya kata-kata menabuh genderang sendiri. Jadi jangan ngikutin genderangnya mereka. Genderang sendiri balik lagi ke ekonomi konstitusi. Sebetulnya kan ke sana. Pancasila gitu kan. Jangan Anda teriak Pancasila tapi Anda tidak melakukannya. Nggak boleh begitu. Keadilan sosial bagi segelintir orang. Itu liberal, kapitalisme, itu materialisme, bukan Pancasila. Jadi keadilan bagi segelintir orang. Keadilan bagi segelintir. Kemakmuran bagi segelintir orang. Itu baik. Jadi makanya istilahnya bukan cuma sekedar welfare state, tapi welfare and justice state. Iya, jadi ada justice. Justice-nya di situ. Jadi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Karena sebagai pejabat negara itu yang harus dilindungi itu justru orang miskinnya, rakyat yang lemahnya, rakyat kebanyakannya itu yang harus dilindungi oleh negara. Bukan dilindungi karena kalau yang kayak para bandar, they can survive themselves, kan teorinya kayak gitu. Iya. Teori liberalisme kan kayak gitu kan. Tapi kan mereka tahu sendirilah. Tapi mereka gimana caranya kaya sekaya-kayanya dengan cara dia sampai harus punya menguasai negara itu. Kan semuanya kan. Jadi kalau hegemoni kapitalisme global itu kan begitu. Iya, termasuk menyalahgunakan soal strobo di jalanan, soal uang di jalanan. Betul. Balik lagi ke sana, Bang. Ya, jadi kalau kita ngambil situasinya perang tadi, konflik Selat Taiwan, konflik Ukraina Rusia, konflik di Laut Cina Selatan, tidak kita ambil manfaatnya, maka sesungguhnya gitu ya, kita punya 3 kesalahan, Husnul. Kesalahan utama adalah kita tidak mampu memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya, berbasis pada 2 hal. Berbasis pada data eksternal, berbasis pada kekuatan internal. Jadi itu tadi, kesalahan-kesalahan, ketidakmampuan. Sebetulnya itu terang benderang ya. Kenapa sulit gitu membaca? Kepentingannya siapa yang harus dilindungi? Itu tadi sebetulnya, kemampuan memahami kepentingan nasional, kepentingan negara. Dia pikir ini cuma satu-satunya path, satu-satunya jalan. Padahal sebetulnya kalau balik lagi ke konstitusi, tunduk taat pada konstitusi itu kan gampang sekali sebetulnya. Ini soal, maaf ya, saya tadi agak menoleh ke kiri. Ini soal leadership kompetensi. Oh ya udah, kalau itu sih. Iya. Maaf ya Husnul ya. Saya harus mengatakan. Dan seperti di dalam diskusi kita sebelumnya kan. Iya, indikator-indikator kepemimpinan itu kita bang. Jadi yang pertama adalah soal kemampuan memposisikan diri, baik secara eksternal dan internal. Nah, variabelnya apa saja secara eksternal? Gampang. Variabelnya secara nasional apa? Gampang. Secara internal harus dibuat kemampuan memposisikan diri. Yang kedua, di sini kita harus mengoptimasi apa yang disebut dengan sovereign return. Tingkat pengembalian kedaulatan yang diserahkan. Jadi model penyerahan kedaulatan berdasarkan pemilu, berbasis pemilu, itu harus dikembalikan dengan optimal. Asik nggak tuh? Iya, jadi kalau Anda dikasih mandat dari rakyat, ya, itu jangan cuma sekedar dianggapnya Anda bisa melakukan apa saja. Nggak bisa. Enggak. Harus dikembalikan rakyat banyak. Rakyat itu apa? Rakyat banyak harus merasakan manfaatnya keberadaan Anda. Manfaat itu yang saya sebut sebagai sovereign return, gitu, pengembalian kedaulatan itu gitu, dikembalikan. Jadi reverse pada kata pembukaan, yang dilakukan seperti sekarang kita balikin lagi dengan model secara benar gitu. Maka sovereign return is selesai. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga ini yang agak berat Husnul, penuhi prinsip-prinsip good corporate governance. Penuhi. Jadi Anda pernah terkagum-kagum pada konsep Barat dengan jargon good corporate governance gitu ya. Yuk kita penuhi itu yuk. Bahwa konsep Undang-Undang Dasar 45 itu bukan cuma sekedar good corporate governance, bukan sekedar baik, tapi juga benar.
Baik belum tentu benar loh, Husnul. Baik belum untuk tentu. siapa? Iya. Jadi konsepnya dua, dia benar dan baik, Husnul. Jadi right and good governance, gitu. Right and good governance. Ya saya sebut itu. Padahal mereka itu right or wrong is my country. Kita ngikut-ngikut right or wrong is my country. Wah apa? Right or wrong is my country. Jadi makanya penjajahan, kolonialisme, imperialisme dilakukan di luar. Iya. Dalam negeri dia akan diteriaki rakyatnya. Ya, nah, kalau kita pahami tadi, bagaimana kita bicara tentang posisi, gitu ya, dan bagaimana kita bicara tentang mengambil pengembalian kedaulatan, mengoptimalkan kedaulatan, bagaimana kita bicara right and good corporate governance, maka semua ini ditujukan dalam rangka jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini kepentingan menghadapi situasi yang dalam setahun 2 tahun ini. Setahun 2 tahun ini ngadepinnya ini nih. Supaya kita bisa ngajak kira-kira kurang lebih di 2029 kayak apa. Karena akan mungkin intens pertempurannya. Tapi kita sekarang isunya Bang, pokoknya katanya April ya 2024 harus sudah pindah. Pindah, pikirannya pindah itu aja. Ini sekarang isu-isu yang fundamental di Republik ini nggak dilaksanakan dengan baik. Ditambah lagi tadi awal dari diskusi kita, bagaimana quick response terhadap perang Rusia Ukraina versus NATO yang sudah kemudian juga merambat kepada isu Amerika, Beijing versus Taipei garing Amerika atau Amerika garing Taipei kayak gitu. Yang itu kan cuma tetangga kita di atas kita gitu. Saya tidak ingin kejebak dalam istilah quick response. Karena saya ingin makan istilahnya quick and accurate response. Quick and accurate response. Oke. Jadi setiap orang mungkin bisa melakukan respon cepat, tapi belum tentu akurat. Respon cepat, akurat, dan itu basis. Itu. Jadi sesungguhnya ketika kita lihat Pax Americana seperti sekarang, lalu kemudian kita lihat Pax China seperti sekarang, Pax Rusia seperti sekarang, di mana dunia sudah bergeser betul-betul dari posisi unipolar ke multipolar, bahkan kemudian menjadi bipolar yang terkadang ambigu. Saya ulang, bentuk bipolar yang ambigu. Inilah kesempatan bagi Indonesia. Dulu kalau Soekarno itu terus bikin Asia Afrika. Iya. Itu. New Emerging Forces. New Emerging Forces itu awal 60-an. Iya. Kemudian pertemuan yang dari mulai pertemuan Asia Afrika di Bandung itu. Iya. Jadi kita punya karena memang setelah kita merebut kemerdekaan kemudian bergulir negara-negara dunia ketiga muncul. Tapi itu sebetulnya setelah kalau tadi bicara tentang Jepang, sebetulnya Jepang kan nggak boleh punya kekuatan militer karena kalah perang dunia kedua kan. Nah, tapi tetap aja militernya tergantung pada Amerika. Sehingga apa saja Amerika. Makanya ada military base di Tokyo di dalam konteks itu. Ada, masih tetap ada. Di Filipina juga tetap ada. Speak Bay, tapi dia juga udah keluar dalam konteks itu. Waktu itu sebenarnya Amerika mau bikin yang di Darwin, kita teriak-teriak kan kalau bikin di Darwin, wah. Mempengaruhi Indonesia. Mempengaruhi Indonesia dalam konteks itu. Jadi gimana Bang tadi? Jadi kalau kita lihat dari pergeseran-pergeseran, ini kan artinya sedang istilah saya tentang kalau pakai bahasa politiknya realignment multipolar system gitu. Jadi tapi bukan berarti masuk ke dalam tesis yang khusus awal sebut tadi, masuk ke dalam posisi tatanan dunia baru, nggak boleh. Tatanan dunia baru dalam terjemahan mereka nggak boleh. Iya, maksudnya mereka menginginkan tata dunia saya setuju. Baru yang single power kayak gitu yaitu Amerika dengan kroninya, dengan teman-teman corporate kapitalismenya. Corporate kapitalismenya. Ya, betul. Tapi sebetulnya itu juga meminggirkan kekuatan-kekuatan selatan. Saya kan selalu ngomong selatan-selatan yang sebagian besar juga negara-negara Islam, kemudian India. Jadi ini dia juga mungkin nanti kita bahas tersendiri dengan isu India political ekonomi maupun isu Islamophobia. Ini berkaitan Asia Selatan soalnya. Selatan-selatan kayak gitu di dalam konteks ini karena ini juga berpengaruh kan sebagai negara
Muslim terbesar di dunia, dan kemudian apa yang dilakukan oleh politisi India, dan kemudian saudara-saudara Muslim kita di India, mungkin nanti tema yang lain. Jadi balik lagi ke situ. Tadi 1, 2, 3. Ini realignment multipolar system. Tapi tidak dalam output new world order mereka. Kita itu maksudnya. Bisa menentukan sendiri di dalam. Itulah kita punya hak sebagai warga dunia untuk juga memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia, peradaban dunia yang seperti itu. Dari sini ngomong gampang realignment multipolar system. Tetapi realignmentnya ini harus ditemukan variabel-variabelnya. Variabel militer, variabel ekonomi, variabel kependudukan, variabel wilayah, gitu ya. Itu harus dibangun semuanya sehingga memang multipolarnya proporsional. Dalam multipolar sistemnya itu proporsional dan juga seimbang dan adil. Itu baru bicara prosperity and stability, Husnul. Jadi bukan sekadar jargon prosperity and stability, prosperity, peace and bukan sekedar itu, bukan cuma sekedar PPS yang mereka jargonkan sejak awal 90 hingga sekarang tidak pernah menjadi kenyataan gitu. Tapi gagal emang. Materialisme kan udah jelas gagal. Iya, 1 abad gagal sudah kita bilang duluan itu di IC. Tapi kita ingin mewujudkan itu sekarang. Tapi dengan variabel tadi, variabel pada yang kita sebut tadi, realignment multipolar system dengan variabel-variabel yang jelas. Realignment apa saja? Militer pecah lagi. Berapa punya hulu ledak nuklir, berapa punya pesawat, berapa punya kapal selam, berapa kemudian punya skuadron, berapa punya diukur semuanya dari militer. Lalu diturunin di ekonomi. Ekonomi bukan hanya produksi dan distribusi, tapi sumber daya. Kenapa? Karena sumber daya bisa tetap bisa dina dengan uang. Gitu ukurnya. Ke dalam kayak gitu. Begitu juga ketahanan sosial, jumlah penduduk. Penduduk itu bukan liabilities, penduduk itu aset gitu. Misalnya kita ngelihat gitu ya. Kalau diambil situ. Begitu juga lingkungan hidup. Apa artinya lingkungan hidup? Siapa yang memasuk ke kebugaran dunia, kebugaran regional? Siapa yang paling rendah dalam emisi karbon? Kita selalu bicara tentang ini, tentang climate change dan sebagainya. Tapi itu kan lagi-lagi juga propaganda dalam konteks. Kita bisa merumuskan supaya kita tidak masuk dalam propaganda mereka. Bisa kita rumuskan. Jadi divining yourself. Bahwa judulnya tentang climate change, judulnya tentang environment, tapi betul-betul untuk kemanusiaan, untuk peradaban dunia yang baik, yang prosperous, untuk kemanusiaan itu tadi. Jadi hak menentukan nasib sendiri. Berdaulat. Iya, hak menentukan nasib, self determination itu, gitu ya. Bagaimana hak menentukan diri sendiri itu, gitu ya. Itu nanti akan mengakibatkan, saya tidak sedang mengajarkan inward looking secara mati di sini. Karena kita tetap membuka peluang. Ini yang saya sebut sebagai close open circuit ekonomi, close open circuit politik, close open circuit defense semuanya kita bangun close open circuit itu. Nah, ujungnya adalah bagaimana kita bercengkrama dengan tetangga, dengan regional dan dengan internasional. Coexistent. Kalau bahasa kerennya tahu nggak apa? Bukan sekedar kompetitif, coexistent, kooperatif, coexistent. Gitu. Untuk apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu, beradabnya itu Pancasila. Jadi triple C, Husnul. Kompetitif and kooperatif, coexistent. Triple C, bahasa sederhananya. Nah, di situ yang kita jadi dalam kancah ini kita tidak melihat Pax Americana sebagai jalan keluar, kita nggak ngelihat Pax Rusia sebagai jalan keluar, Pax Beijing atau China jalan. Enggak, kita melihat bagaimana Pax Humanism sebagai jalan keluar. Basisnya adalah tadi self determination. Dalam format tadi peace, prosperity and stability dengan variabel yang jelas. Itulah realignment. Wah, gitu. Jadi kalau kita baca Quran dan hadis, belajar dari sirah nabawiyah itu semuanya ada. Ada. Itulah. Sudah ada. Jadi jangan sebut dengan nggak boleh merusak, nggak boleh merusak, nggak boleh rakus, nggak boleh apa lagi. Ya jadi untuk apa kekayaan sampai nggak karu-karuan nih kayak gitu, akhirnya juga mati nggak dibawa. Kita ingat mati, kita menolong yang lemah, jadi negara kuat menolong yang lemah, dan
janji Allah itu justru rizki kita, pertolongan dari Allah itu karena kita ada orang lemah di antara kita. Itu hadis juga ya dalam konteks ini. Nah, balik-balik lagi. Sebentar, sampai di sini Husnul, ketika kita bilang tadi self determination atau menentukan nasib sendiri perspektifnya negara, dia akan muncul juga nanti self determination pada desa. Nanti juga akan muncul self determination pada namanya warga negara. Maka ketika sampai pada self determination pada negara, muncul pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan ya. Iya, penghidupan. Jadi jelas kan. Jadi yang disebut dengan self determination pada warga negara, pada citizen. No penduduk Husnul, bukan penduduk. Warga negara. Warga negara. Kalau penduduk itu ada penduduk asing, ada penduduk domestik atau itu tadi. Warga negara itu cuma penduduk domestik. Penduduk yang memiliki kewarganegaraan gitu ya. Dan salah satu unsurnya itu kalau penduduk Indonesia dia punya hak untuk ikut pemilu. Kalau dia warga negara asing, dia memang penduduk. Tapi dia asing, dia tidak berhak untuk ikut pemilu seperti itu. Ada contoh menarik depan mata kita. Kasus Abdullah Somad dan Anton Permana. Itu menunjukkan bahwa Singapura memberlakukan format citizenship. Iya. Dia tidak mengakui penduduk. Karena kalau mengakui penduduk tidak ada penolakan. Tidak boleh ada penolakan ketika mengakui penduduk karena siapa saja bisa jadi penduduk. Iya. Iya dong. Boleh. Itu konsepnya. Jadi tapi warga negara menggunakan pendekatan citizenship itu, kewarganegaraan. Iya. Itu prinsip, itu contoh paling nyata itu. Masuk saja tidak boleh gitu loh. Itu artinya dia betul-betul menghargai politik kewarganegaraannya. It's a part of gitu ya, politik kewarganegaraan. Dia selalu mengatakan dia melindungi warga negaranya dari ajaran-ajaran whatever lah. Tapi Anton Permana apa? Iya. Kalau kita kan ustadz kayak gitu ya, ulama kayak gitu, takut dianggap yang radikal lah dan sebagainya. Nah, di sini sebetulnya letaknya negara. Kemudian aktornya, lembaganya negara. Presiden dan semua pembantunya, gubernur dan bupati, wali kota, kemudian DPR, anggota legislatif, DPD, sampai pada level ini. Itu salah satunya harus melindungi anak bangsanya. Nah, dilakukan oleh Singapura dengan model menolak kehadiran Abdul Somad dan Anton Permana sebagai wujud tadi self-determination. Wah, itu dahsyat. Itu kunci kita tidak sedang membanggakan Singapura. Tetapi Singapura sedang mempertontonkan kepada sebuah bangsa besar seperti Indonesia bahwa dia lebih punya karakter dalam self determination. Hebat kan? Hebat itu. Ya, itu ininya dia, terserah aja. Tapi kan sebetulnya kalau kita bertetangga ada hal-hal yang ada apa. Cuma kan apakah dia bekerja sendiri ataukah ada unholy alliances, itu nggak penting. Karena tapi pada saat muncul policy yang ada pada saat kita nilai public policy dia tentang negaranya seperti itu, saatnya sama kita sebenarnya sedang tidak dihargai Husnul. Itu poinnya saya ingin mengatakan. Warga negaramu dihinakan. Kami tidak hargai. Itu mesti yang tersinggung adalah duta besar Indonesia di Singapura. Dan kemudian kita bisa menegur duta besar Singapura di Indonesia. Itu self-determination. Itu menunjukkan bahwa kita punya pride atas self-determination. Kita punya pride atas nation, dignity of nation. Nah, itu yang saya maksud sebagai bagian kecil dari upaya mewujudkan bahwa perang di Ukraina, perang di Laut Cina Selatan, konflik di Selat Taiwan, itu membuat kita makin menunjukkan bahwa kita punya martabat, kita punya dignity. Gitu. Saya kira gitu sudah. Ya, martabat kita udah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu. Saya pikir memang diskusi ini ya tentu saja nggak cukup. Ya Bang ya, kita kalau mau terus ya nggak ada selesainya kan, beret ke isu yang lain. Tapi mudah-mudahan sih apa yang kita sampaikan ini juga berguna untuk memikirkan kembali. Gitu. Ingat para pejabat, aktor-aktor politik di dalam konteks ini, para politisi,
tugas utama yang harus dilaksanakan menjadi pejabat itu ya tugas konstitusi. Iya. Konstitusi bangsanya sendiri, bukan konstitusi negara lain, gitu. Melindungi segenap tumpah darah bangsa. Ya anak bangsanya sendiri, bukan negara lain. Dalam konteks itu mencerdaskan, mensejahterakan anak bangsanya sendiri. Nah itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan prinsip Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan harus beradab. Ya, jadi sebetulnya luar biasa para pendiri bangsa kita ya di dalam merumuskan cita-cita berbangsa dan bernegara. Cuma apakah itu cuma tinggal cita-cita ataukah kita harus terus-menerus mengimplementasikan? Ini bagian dari kita mengingatkan, ya kan? Kita di dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam diskusi kita di IC Trilso tidak lain adalah memberikan kontribusi di dalam tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah gitu ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan juga mudah difahami oleh para aktor ya yang punya kewajiban untuk merumuskan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Amin. Gitu kan. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.